Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8, 9, 8 dan 9 yang mengatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya memberikan renungan ini dengan tema pujian yang menguatkan iman. Sudah kata-kata Rasul Petrus kepada saudara-saudaranya yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Bitinia, Asia Kecil, yang sedang menghadapi tantangan, tekanan, penganiayaan. Dan Rasul Petrus berusaha menguatkan iman mereka. Dan di bagian ini, Rasul Petrus memberikan pujian kepada mereka untuk menguatkan iman mereka. Dua ayat tadi sesungguhnya Rasul Petrus sedang membandingkan dirinya dengan mereka. Rasul Petrus sedang membandingkan iman dia dan iman mereka. Kalau Rasul Petrus mengasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Rasul Petrus memang melihat Yesus Kristus. Kalau Rasul Petrus percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena memang Rasul Petrus melihat Yesus. Tapi mereka tidak melihat Yesus, namun mereka mengasihi Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka dikatakan memiliki sukacita yang tak terkatakan, karena mereka yakin bahwa hidupnya telah diselamatkan. Jadi ini berbeda sekali dengan Petrus dan teman-temannya yang percaya karena melihat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang mengatakan demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 28. Ini dikatakan kepada Thomas yang didengarkan juga oleh murid-murid yang lain. Karena Thomas pada waktu itu tidak percaya kalau Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Walaupun yang memberitahu teman-temannya, tapi Rasul Thomas ini tidak percaya. Bahkan berkata kepada teman-teman murid-murid itu, termasuk Petrus mendengarnya, sebelum aku melihat bekas paku, kata si Thomas, pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 25. Thomas nggak percaya kalau tidak melihat sendiri. Lalu beberapa hari kemudian Tuhan Yesus datang, mendatangi Thomas dan murid-murid yang lain. Dia berkata kemudian, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, hei Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhan, ya Allahku. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Rasul Petrus melihat bahwa sungguh orang-orang yang percaya Yesus karena tidak melihat itu patut mendapat pujian oleh karena iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara juga patut mendapat pujian yang akan semakin menguatkan iman kita. Kalau Petrus masih hidup, pastilah juga memuji iman saya dan saudara. Karena saya dan saudara, walaupun belum pernah melihat Yesus secara jasmani, tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tidak melihat Yesus, tetapi tetap mengasihi Yesus. Walaupun tidak melihat Yesus, tapi yakin akan ajaran Yesus, bahwa orang yang percaya Yesus itu telah memiliki hidup yang kekal, yang telah disimpan di surga, yang tidak bisa cemar, layu, dan sebagainya. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar akan hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita sekalian.